الله عليه وسلم صلى الله على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tazakkara wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang masuk pada hadis ke-12 ya. Qala al-mu'allif al-imam an-Nawawi fi kitabih arba'in nawawiyya nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salihin fi darain amin ila anqal. Al-hadits tsani 'ashar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmidzi. Al hadis ats-tsalits atsar an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik. Dinyatakan pada hadis ke-12 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti atau bentuk kesempurnaan Islam seseorang, arti kualitas Islam seseorang itu dinilai jikalau dia bisa meninggalkan perkara yang enggak ada manfaat baginya. Jadi memang kita sebagai umat Islam, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan apapun atau aktivitas melainkan pasti bermanfaat kembali kepada dirinya, baik itu manfaat dalam urusan agama maupun manfaat dalam urusan dunia. Jadi nggak ada tuh Islam mengajarkan kepada kita untuk lalai, mengajarkan buat kita itu untuk sibuk dengan hal yang nggak bawa manfaat, hadirin. Jadi selalu diajarkan untuk melakukan hal yang manfaat. Kenapa? Sebab Islam ini mengajarkan kepada kita Bapak dan Ibu sekalian, waktu yang diberikan Allah buat kita ini itu sangatlah mahal nilainya. Sampai dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali, inna nafsaka disebutkan inna nafsa min anfasika jauharatun la qimata laha. Kata Nabi, setiap nafas yang kita hirup dan kita hembuskan itu nilainya lebih mahal daripada jauharah, daripada mutiara. Jadi orang kalau punya duit sebanyak-banyaknya Bapak Ibu sekalian, pengen beli satu nafas aja nggak mungkin sanggup ya. Kalau nafasnya sudah dihentikan Allah, waktu ajalnya telah datang, dia kerahkan semua hartanya untuk membeli 1 detik daripada nyawanya atau waktunya, nggak bakal bisa. Iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang sudah datang ajal, mau nunda sejam atau memajukan sejam tuh nggak mampu dia. Khalas, selesai. Makanya di situ hendaknya kita sebagai mukmin benar-benar menjaga waktu kita dan kita isi untuk hal yang bermanfaat. Makanya Bapak, kalau kita lihat dalam kisahnya para salaf, kisahnya para ulama itu mereka tuh sibuk dengan ibadah, zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak membiarkan waktu terlewat begitu aja. Semuanya harus manfaat. Pernah di antaranya hadirin ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, zikirnya, ibadahnya itu terus terang, mungkin orang zaman sekarang mau niru dia sulitnya bukan main.
Dia tiap hari itu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari semalam nggak banyak, cuman 25.000 kali doang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad sehari semalam 25.000 kali. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, munajat pada Allah tiap hari 25.000 kali. Belum zikir-zikir yang lain. Salat duhanya Bu, dia baca Quran 10 juz dalam salat duha. Salat tahajudnya 10 juz, artinya setiap 3 hari sekali khatam Quran 2 kali. Bukan khatam Quran sekali, 3 hari sekali khatam Quran 2 kali. Khatam di pagi hari waktu duha, khatam juga yang berikutnya di 3 hari sekali di malam hari di waktu dia sholat tahajud. Itu waktunya habis buat ibadah. Belum dia ngarang kitab, ada nama kitab Majmu', tebalnya bukan main hadirin. Belum lagi kesibukan dia dakwah, mengajar ke sana kemari. Arti sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika mau masuk Ramadan dikumpulkan tuh semua anak-anaknya. Ditanya satu demi satu, ini sekarang udah bulan Ramadan atau mau masuk bulan Ramadan, amalan harus ditingkatkan, ibadah harus ditambahkan. Maka setiap anak ditanya, ente biasa baca Quran sehari berapa juz? Kalau ada yang bilang saya biasa baca Quran sehari 2 juz bah, kalau gitu masuk Ramadan baca 4 juz. Ente biasa baca Quran berapa? Saya biasa 1 juz, kalau gitu masuk Ramadan baca 2 juz Al-Quran. Salat duha berapa rakaat? Biasa 4 rakaat, kalau gitu masuk Ramadan tambahkan jadi 6. Jadi disuruh meningkatkan ibadah. Setelah semuanya Bapak Ibu sekalian diterghib atau diperintahkan oleh beliau untuk meningkatkan ibadah, maka balik nanya nih anak-anaknya kepada beliau, Abah nyuruh kita nambahin ibadah, sekarang kita mau nanya sama Abah mau nambahin ibadah apaan? Masuk Ramadan, kata abahnya, nak, ya, terus terang Abah nggak bisa nambah sama sekali. Anak-anaknya bingung, Abah nyuruh kita nambahin ibadah, kok Abah nggak mau nambah ibadah lagi? Kata abahnya, bukan nggak mau nambah ibadah, waktunya udah habis, udah full. Kalau ada di antara kalian atau di dunia ini ada orang mau jual waktunya 1 menit aja, Abah beli. Kenapa? Buat nambahin ibadah. 24 jam kurang buat ibadah hadirin. Nah makanya oleh karena itu kita nih, kalau kita mau ukur diri kita Bapak Ibu sekalian, coba kita introspeksi diri kita. Banyakkan ibadahnya apa banyakkan lalainya? Banyak lalainya. Kita kalau seandainya hadir majelis 1 jam, ya, perasaan dipegel-pegel semua badan kita ya. Tapi kalau nonton TV 1 jam 2 jam mah kurang. Ya. Lagi ngobrol aja, wah kalau seandainya ngaji Quran nih, baca 5 menit udah sadaqallahul azim, baru baca ya. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita kalau baca Quran baru 5 menit udah kelar duluan. Tapi coba kalau ngobrol, apalagi kalau ada gosip, wah 5 menit mah kurang, sejam mah kurang. Betul apa betul? Pada ngaku semua memang hadirin. Memang repot nih. Artinya menunjukkan kualitas Islam kita Pak. Jadi kalau saat ini kita udah mulai bisa nih meninggalkan perkara yang gak bawa manfaat, meninggalkan yang melalaikan kita dari Allah, kita latih deh, kita paksa. Memang awalnya berat, tapi kalau kita paksa hadirin, bentar sedikit demi sedikit, lama-lama jadi ringan buat kita. Mulai habis waktu kita untuk hal yang bermanfaat, tidak sibuk dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Hakada. Makanya pernah juga kita sampaikan kepada antum tentang seorang ulama yang di negeri Hadramaut yang bernama Hamid bin Omar bin Hamid, imam masjid tuh, yang dia ketika sedang sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian di masjid, terdengar suara kericuhan di luar masjid, keributan, sehingga mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Lepas salam daripada sholat, sebahagian jamaah nih yang penasaran keluar dari masjid, Pak, pengen tahu ada apa di luar masjid. Pas dilihat ternyata ada 1 orang meninggal dunia gara-gara keributan tadi tepat di depan pintu masjid. Makin heboh, makin ramai orang-orang. Wah, kenapa nih kok bisa meninggal dunia? Dari mana asalnya nih orang? Siapa yang membunuhnya?
Semua ribut hadirin. Sehingga memancing jamaah yang lain hingga ikut keluar juga. Sampai satu masjid bu keluar meninggalkan masjid, cuman pengen lihat apa yang terjadi di depan pintu masjid. Kecuali Hamid bin Umar, nggak berhenti dari zikirnya, nggak berhenti daripada doa dan munajatnya, terus ibadah layaknya nggak terjadi apa-apa hadirin. Begitu dia kelar ibadah, kelar zikir, waktunya pulang, dia pulang. Keluar dari masjid, ngelihat orang pada heboh semua di pintu masjid. Itu orang-orang yang di pintu masjid waktu lihat Hamid bin Umar mau keluar, semuanya berhenti, diam. Kenapa? Nungguin nih tokoh kita mau ngasih apa, ucapan apa nih kepada ada jenazah yang ada di depan pintu masjid. Pendapatnya apa? Apa yang mau diungkapkan sama ini Hamid bin Umar? Ternyata Hamid bin Umar bu, waktu keluar dari pintu masjid lihat orang meninggal di depan pintu masjid, dia cuma ngelirik sebentar, nggak ngasih komentar, jalan pulang. Sampai orang-orang pada heboh semuanya. Ini Hamid bin Umar gimana sih? Dia kan imam masjidnya. Ini ada orang meninggal depan pintu masjid yang mana dia jadi imamnya, kok nggak ngasih komentar? Kasih kayak ucapan, dari mana nih orang, tolong diurus kayak ini jenazah. Nggak ada kalimat sama sekali. Sampai ada satu orang teriak, ya Hamid bin Umar, ya Hamid bin Umar. Dibilang lebay. Dibilang ente nggak lihat tuh ada orang meninggal depan pintu masjid? Ada tadi kerusuhan. Kata Hamid bin Umar, galna mana lihat? Saya melihat tadi. Tapi apa komentarmu? Kok nggak ada ucapan, nggak ada kalimat yang kau ucapkan? Kata Hamid bin Umar, ya fulan, kalau ane kasih komentar buat apa? Memang kalau ane kasih komentar tuh mayit bisa hidup lagi? Dia bilang enggak, kalau udah meninggal nggak mungkin bisa hidup lagi. Tapi kalau ane kasih komentar bisa ketangkep pembunuhnya? Dia bilang ya enggak juga, nggak bisa juga tertangkap. Perlu diselidiki dulu. Terus buat apa saya kasih komentar? Wala bisa ngidupin tuh mayit, wala bisa mendapatkan pembunuhnya, wala ada manfaatnya. Cuman ngomong doang, siapa nih, dari mana nih, gimana ceritanya. Kan itu orang pada sholat tadi. Emang ada yang lihat kisah pembunuhannya? Enggak. Ya sudah, kata Hamid bin Umar, kalau aneh kasih komentar enggak bawa manfaat. Coba kalau kita hadirin, jangankan ada orang meninggal pak, ini lagi majelis toto ada piring jatuh aja pada nengok semua kita. Ada apa nih? Kenapa nih? Coba lihat hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Ini menunjukkan kalau seseorang ini sibuk dengan apa yang diberikan Allah, dia sibuk dengan urusan dia, ibadah, taat pada Allah, berusaha selalu mendatangkan manfaat. Ini menunjukkan kualitas Islam seseorang. Maka kalau pengen tanya kualitas Islam saya gimana Beb? Tanya pada diri kita masing-masing. Bisa nggak kita meninggalkan yang nggak manfaat? Bisa nggak kita sibuk dengan hal yang bermanfaat? Kalau kita bisa melakukan hal yang manfaat, itulah kualitas Islam Anda. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya untuk bisa meningkatkan kualitas Islam kita, untuk melakukan segala sesuatu waktu dengan hal yang bermanfaat, ini perlu kita atur. Nggak bisa jalan begitu aja hadirin. Makanya perlu ada kita atur waktu. Jam sekian waktunya saya melakukan ini, jam sekian saya waktu melakukan ini. Sehingga dari situ Bapak dan Ibu sekalian bakal nampak jelas tuh kualitas Islam kita. Berapa banyak kita melakukan taat, berapa banyak kita melakukan ibadah. Makanya coba perhatikan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kayak contoh anak pesantren deh. Seseorang anak kalau masuk pesantren kan ada aturan-aturannya tuh. Jam sekian harus begini ya. Jam sekian harus melakukan ini. Jam sekian waktunya belajar. Jam sekian waktunya baca Quran. Jam sekian waktunya kita duduk bareng. Jam sekian waktu ini dan itu. Teratur waktunya hadirin. Sehingga waktu luangnya cuma waktu istirahat. Waktu kosong hanya digunakan buat istirahat, lebihnya disibukkan dengan hal yang bermanfaat. Nah kita juga jadikan diri kita nih Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah kita, kehidupan kita sehari-hari itu harus teratur, munazzam, ya, teratur rapi. Nih sekarang habis dari majelis nih, kita sekarang waktunya kita hadir taklim. Entar lepas dari taklim kita mau ngapain setelah ini? Pulang ke rumah, tapi di rumah mau ngapain? Masih bingung kita kadang-kadang. Nggak tahu pilihan ntar apa adanya deh. Nah kalau kita masih belum tahu apa yang bakal kita lakukan,
maka banyak waktu yang terbuang hadirin. Tapi kalau kita atur, saya pulang ke rumah harus melakukan ini dan itu, saya harus lakukan ini, harus mengerjakan ini, harus melakukan ini, terus kita susun nih, insya Allah hadirin nggak ada waktu yang terbuang, semuanya manfaat. Nah makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin pada kita kayak begitu hadirin. Itu sampai Pak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau udah dari mulai terbit pada matahari sampai tenggelam matahari sibuk sama umat, duduk sama sahabat. Kadang Nabi berkunjung ke rumah sahabat. Jadi ada tuh Pak Bu, waktunya Nabi berkunjung kepada sahabat-sahabatnya, ada. Waktunya Nabi ziarah ke makam para sahabat, ada. Itu di setiap hari Rabu diriwayatkan Nabi Muhammad setiap hari Rabu selalu kemana? Selalu berziarah kepada para syuhada di Gunung Uhud. Ziarah pamannya. Tiap hari Rabu ada riwayat hadisnya. Kemudian ada waktu-waktu tertentu Nabi Muhammad waktu dia pergi tuh mengunjungi atau nyambangin para sahabat-sahabatnya, kumpul sama sahabat-sahabatnya. Ada waktu Nabi Muhammad tuh duduk di masjid ngajarin ilmu kepada para sahabat. Dan begitulah kehidupan Rasulullah. Jadi nggak ada waktu terbuang. Makanya Bu, sampai waktu riwayat hadis tentang Nabi Muhammad ketika bangun malam sampai bengkak kakinya, hati tawaramat gadamah, itu Siti Aisyah nangis. Kenapa? Tahu gimana kehidupan Nabi, bagaimana Rasulullah, kapan waktu istirahatnya, kapan waktu tenangnya, ibadah terus. Jadi malam sibuk dengan umat, pagi siang sibuk dengan umat, malam sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bengkak kakinya ditanya sama Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa kau paksakan dirimu ya Nabi? Sibuk dengan umat di siang hari, malam sibuk dengan Allah, sampai bengkak kakimu. Ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Nabi, bukankah Allah telah ngampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa kau paksakan dirimu ya Rasulullah? Maka kata Nabi Muhammad, afala akuna abdan syakura ya Aisyah. Apakah enggak boleh saya menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Aisyah? Artinya Bapak, inilah kehidupan Rasulullah. Dan begitu juga kehidupan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, kayak kita dulu mungkin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu biasa khususnya antara ada waktu-waktu tertentu memang kita sibukkan dengan hal yang baik, hal yang bermanfaat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya seperti antara maghrib dengan isya aja. Kalau dulu zamannya TV baru satu doang, TVRI, itu hadirin orang jarang nonton TV. Apa yang mau ditonton semuanya berita. Orang malas nonton, anak-anak muda malas nonton. Kenapa? Sibuk dengan kesibukannya. Sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Khususnya antara maghrib dengan isya diisi dengan zikir pada Allah, diisi dengan ibadah pada Allah. Namun sekarang hadirin bisa kita lihat, antara maghrib dengan isya apa yang diisi? Isinya dengan nonton TV, isinya dengan dengar musik dan lain-lain. Akhirnya banyak waktu terbuang sehingga turunlah kualitas Islam kita. Maka ini hadis Nabi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah mengingatkan kepada kita, ayo tingkatkan kualitas Islam kita dengan menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Manfaat ini untuk urusan agama doang enggak, hatta urusan dunia. Kerja, cari nafkah itu pun juga manfaat. Manfaat hadirin. Jadi intinya manfaat yang dimaksud sama Nabi Muhammad adalah manfaat dalam urusan dunia dan manfaat dalam urusan agama. Jadi sibukkan waktu kita, jangan banyak kosongnya sehingga akhirnya terbuang sia-sia, cuman bakal menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat kelak. Kemudian hadis berikutnya hadirin diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik hadirin, dia adalah pembantunya Rasulullah. Hadza Anas bin Malik diriwayatkan
Waktu Nabi baru hijrah ke kota Madinah, masuk kota Madinah, itu wanita-wanita di Madinah, Bapak Ibu sekalian, pengen memberikan hadiah buat Rasulullah. Jadi semua perempuan tuh, ibu-ibu datang semua kepada Nabi. Waktu Nabi baru masuk Madinah, semua kaum wanita datang kepada Rasulullah. Ngapain? Mau ngasih hadiah. Ada satu perempuan ngasih makanan, ada perempuan ngasih pakaian, ada perempuan ngasih uang. Pokoknya semua wanita datang ngasih hadiah buat Nabi Muhammad. Tinggal Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ya, seorang janda. Dia punya anak Anas bin Malik. Anas bin Malik nih masih kecil, usianya baru 10 tahun, hadirin. Ini Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah, dan kebetulan Ummu Sulaim ini masih ada hubungan mahram dengan Nabi Muhammad. Yani saudari dari bibi susuannya Rasulullah. Jadi Nabi punya bibi susuan, dan bibi susuan tuh saudarinya juga berarti susuan juga sama Rasulullah, hadirin. Jadi Ummu Sulaim ini datang bawa anaknya nih, Anas bin Malik. Dia bilang, ya Rasulullah, setiap perempuan datang kemari bawa hadiah. Terus terang aneh mau ngasih ente hadiah, aneh nggak punya apa-apa. Pengen ngasih makanan, saya nggak punya makanan. Pengen ngasih perhiasan, saya nggak punya perhiasan. Pengen ngasih uang, saya pun nggak punya uang. Yang saya punya satu-satunya cuma anak saya doang, ya Rasulullah. Ini Anas bin Malik. Maka ya Nabi, putraku ini aku hadiahkan buat engkau. Aneh hadiahkan buat engkau. Arya terserah, ini anak mau disuruh kerja biar kerja, pokoknya aneh hadiahkan udah. Ama Nabi nggak ditolak, diterima sama Rasulullah. Waktu diterima sama Nabi Muhammad nih Anas bin Malik, Bapak Ibu sekalian, diizinkan sama Rasulullah bantu urusan rumahnya Rasulullah, khidmah. Itu kata Anas bin Malik, aneh berkhidmah kepada Rasulullah 10 tahun. Dari mulai masuknya Nabi ke Madinah sampai wafatnya Rasulullah, saya khidmah sama Rasulullah 10 tahun. Tapi 10 tahun itu kata Sayyidina Anas, nggak pernah aneh dengar komplainnya Nabi Muhammad kepada saya. Bukan kerjaan Anas rapi terus, bukan. Anak kecil, hadirin. Cuman Nabi ini bisa maklumin orang. Orang salah dikit, dia maklum deh, nggak pakai komplain. Kalau kita kan kalau punya pembantu, asisten rumah tangga, hadirin, telat nyapu dikit kita omelin, telat datang aja kita omelin. Tapi Rasulullah nggak pernah komplain sama sekali. Itu Anas bin Malik, saya 10 tahun kerja sama Rasulullah, Nabi nggak pernah ngomelin saya, Nabi nggak pernah komplain sama saya. Pernah sekali waktu Bapak Ibu sekalian, nih Anas bin Malik disuruh sama Rasulullah untuk beli barang di pasar. Ada kebutuhan, disuruh, Anas, ini ada uang, tolong pergi ke pasar beli kebutuhan hajat saya. Berangkat Bu Anas bin Malik bawa duit, bawa uang, disuruh sama Rasulullah. Lagi jalan menuju pasar, ngelihat teman-temannya lagi pada main. Anak-anak seumuran Anas lagi pada main. Akhirnya Anas pun lupa dengan perintah Nabi, ikut main sama kawanannya. Lari sana, lari sini. Ini Nabi Muhammad nungguin di rumah, kok Anas nggak pulang-pulang. Khawatir jangan-jangan ntar Anas kenapa-napa di jalan. Akhirnya Nabi susul, Bu. Nabi keluar nyariin Anas. Pas lihat Anas lagi lari-lari di sono sama kawanannya, sama teman-temannya. Maka Nabi Muhammad diam-diam dari belakangnya Anas, menangkap Anas bin Malik dan menutup matanya Anas. Kemudian Nabi pun merubah suaranya sambil berkata, ayo tebak siapa saya, kata Rasulullah. Anas bin Malik tahu ini Rasulullah, tahu daripada lembut tangannya, harum tangannya Rasulullah. Maka Anas bin Malik, Bu, Pak, menempelkan badannya dengan badan Rasulullah sambil menggoyang-goyangkan, mengatakan, ana la adri man hadza man hadza. Saya nggak tahu siapa ini, siapa ini. Maka Nabi pun membuka matanya Anas sambil berkata, ya Anas, mana pesanan saya? Itu Anas bin Malik, Bu, sambil lompat teriak gol, marhaba ya Rasulullah, sekarang saya beliin. Lari Anas meninggalkan Rasulullah pergi ke pasar. Nabi nggak komplain, Nabi cuma senyum lihat Anas. Paham, anak kecil bisa maklumin, hadirin. Makanya itu Anas bin Malik, Bu, dekat sama Rasulullah. Dia satu-satunya sahabat yang bisa mondar mandir ke rumahnya Rasulullah. Ada Anas bin Malik.
Jadi kata Anas bin Malik, ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, itu Anas bin Malik, Bu, saking disayang sama Rasulullah, ya, itu pernah Nabi waktu mau sholat, Nabi pengen ngajarin Anas, ente sekarang kalau mau sholat sama saya, dirinya di samping, kita sholat berjamaah. Sholatnya bukan sholat fardu, sholat sunnah, hadirin. Ente sholat di samping saya, kata Rasulullah. Kenapa? Sebab sunnahnya kalau berjamaah cuma 2 orang laki-laki, maka makmum itu di sebelah kanan imam agak mundur sedikit aja. Maka Anas bin Malik pun berdiri di samping Rasulullah. Waktu berdiri di samping Rasulullah, begitu Nabi takbir, Pak, Anas lari mundur ke belakang Nabi, sholatnya di belakang Rasulullah. Jadi sejajar sama Nabi. Begitu salam, Nabi tegur, Anas kenapa mundur? Kan Anda udah bilang dirinya di samping kanan saya. Kata Rasulullah, kata Anas, saya tahu ya Rasulullah, cuman masalahnya kalau saya berdiri di samping kanan, saya nggak bisa melihat sosokmu. Makanya saya mundur ke belakang biar saya bisa melihat sosokmu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak marah, Bu, senyum. Didoain ya Anas bin Malik dengan 3 doa. Apa 3 doa tersebut? Kata Rasulullah, semoga engkau dikasih keberkahan dalam umurmu ya Anas, dan keberkahan dalam keluargamu ya Anas, dan keberkahan dalam rezekimu ya Anas. 3 doa, hadirin. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ini Anas bin Malik setelah wafat Rasulullah, Bu, usianya panjang, bukan main, sampai 100 tahun lebih umurnya. Sampai dia punya rambut, dia putih semua. 100 tahun lebih usianya Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, itu keturunannya luar biasa, banyaknya bukan main. Dia bilang, kata Anas bin Malik, ketika ditanya berapa jumlah anakmu, dia bilang jumlah anak saya nggak tahu berapa ya katanya. Saking banyaknya jumlah anak, jumlah cucu saya nggak hafal berapa jumlahnya. Cuman yang saya ingat, saya berhasil, saya membantu menguburkan anak dan cucuku, kurang lebih ada 80 anak yang saya kuburkan dengan tanganku ini. Itu anak dan cucunya 80 yang meninggal, yang hidup lebih dari itu, hadirin. Terus hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya nih, itu Anas bin Malik di Baghdad punya kebun kurma. Punya kebun kurma. Kurma itu, Bu, panennya setahun sekali. Tapi Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Setiap 6 bulan sekali panen, setiap 6 bulan sekali panen. Hakada. Jadi berkat doanya Rasulullah, Anas bin Malik, hadirin, menjadi orang yang penuh berkah. Nah, Nabi bilang, kata Anas bin Malik, kalau Rasulullah bersabda, la yu'min ahadukum, tidaklah sempurna iman kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia menyukai atau berbahagia apa yang datang buat seorang muslim dengan apa yang diharapkan pada dirinya. Artinya dia senang sesuatu tuh yang datang untuk dirinya, kebahagiaan buat pribadinya, itu juga terbagi kepada muslim lainnya. Jadi maksud daripada hadis ini, hadirin, bentuk kesempurnaan iman kalau kita peduli kepada sesama orang beriman. Kita terus terang senang dapat rezeki ya. Nah, kita juga mesti senang kalau orang lain dapat rezeki. Kita senang bahagia. Nah, kita juga harus senang kalau orang lain bahagia. Jangan sebaliknya. Orang bahagia kita yang sakit, orang senang kita yang susah. Jangan. Ini tetangga, wah, dari kemarin mundar mandir nih, apa namanya, kurir bawa apa namanya, pesanan online. Sehari ada kali 10 kali nih, ya, nyanterin barang, hadirin. Terus kita protes dalam hati kita, ini orang belanja mulu, ini orang jajan mulu, ini orang, kita yang sibuk. Ini jangan, ini nunjukin kesempurnaan iman kita yang lemah, hadirin. Jadi kesempurnaan iman ini, kalau kita peduli kepada orang lain, layaknya kita peduli pada diri kita. Kita harus bahagia pada orang lain, layaknya kita pengen bahagia buat diri kita. Ini baru bentuk kesempurnaan iman. Makanya hadirin, jangan sampai ada di antara kita nih, hidup bertetangga, hidup juga berkeluarga, ada kerabat kita, ada mereka bahagia, kita mestinya ikut senang. Alhamdulillah fulan dapat rezeki,
Alhamdulillah fulan dapat berkah. Mestinya begitu hadirin. Bahkan kalau kita bahagia, tetangga kita lagi susah, kita bantuin, kita tolongin. Jangan kita yang penting saya bahagia deh, yang penting saya bisa makan. Jangan hadirin. Kita harus ada tafakud namanya. Apa itu tafakud? Cari tahu siapa di antara kita atau tetangga kita yang susah, biar kita bisa tolong. Jangan nunggu tetangga datang ke rumah dulu minta bantuan, jangan. Ya. Itu nunjukin kalau kita kurang peduli Bapak. Walaupun kita bantu tetangga yang susah, cuman kalau caranya dia datang dulu ke kita, berarti kita kurang peduli sama tetangga. Jadi orang yang peduli sama tetangga itu adalah sebelum tetangganya datang, dia udah datang duluan. Sebelum tetangganya minta, dia udah kasih duluan. Dia tahu nih, mungkin bisa dengan obrolan, Fulan bin Fulan kemarin habis di PHK. Terus sekarang dia jadi bingung nih, kerja belum dapat, begini dan begitu, mungkin istrinya susah. Kita langsung sigap Bapak Ibu sekalian. Oh begitu, pulang ke rumah ada makanan, anterin ke rumahnya. Ada sedikit uang, kasih hadiah buat dia. Begini, biar apa hadirin? Biar ini menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hakada. Makanya pernah ada seorang ulama, itu dia kalau masak di rumahnya Bapak Ibu sekalian, itu makanan bukan cuma untuk dia dan keluarga doang. Dia masak bahkan untuk para tetangganya yang susah. Jadi tiap hari tuh pembantunya keliling, tahu tuh rumah orang-orang yang susah, yang sulit ekonominya, tiap hari dianterin makanan. Sampai ada satu tetangga nih yang tiap hari dikirimin makanan, malu. Bilang, ini Syekh ini tiap hari ngirimin makanan ke rumah kita. Lama-lama kita malu juga nih. Makan pagi dikirimin, makan siang dikirimin, makan malam dikirimin. Kata suaminya nih, tetangga ini bilang sama istri, udah deh, nanti malam biar kita nggak terima makanan dari fulan deh, dari Syekh ini. Dia bilang, kenapa? Sebab saya malu dikirimin makanan mulu. Jadi gimana? Udah nanti malam, nanti engkau tolong masak batu aja, batu. Siapin wadah, panci isi air, terus kita taruh batu. Ntar saya cari kayu bakarnya, kita nyalain, biar nih malam kita puasa. Kenapa? Sebab saya nggak enak dikasih makanan mulu sama dia. Akhirnya pas malam Bu, waktu makanan mau diantar ke rumah tetangga ini nih, terdengar tuh di dapurnya lagi masak. Udah gitu air mendidih, kemudian karena ada sesuatu di dalamnya, tentunya bunyi di itu panci. Maka waktu dengar nih suara apa lagi masak kayak begini, balik lagi nih, ya Syekh, gelebek, dia lagi masak nih, gimana? Anterin jangan makanan. Oh, kalau lagi masak jangan, anterin aja pada yang lain. Kenapa? Kita takut dia mungkin lagi pengen makan makanan dia, terus kita anterin makanan, akhirnya gak enak dimakan punya kita, makanan dia kebuang. Kasih yang lain aja. Maka dikasih pada orang lain, hadirin. Keesokan harinya nih, ini Syekh ketika lagi duduk, ngelihat anak-anak kecil lagi pada main. Kebetulan ini Syekh kenalin tuh tetangganya, anaknya itu yang masih kecil, tahu ini anaknya tetangga yang kemarin. Dipanggil, ya gulam, ya walad, ta'al. Nak, kemari nak. Dipanggil nih anaknya tetangga ini. Gelebek. Dia bilang, Masya Allah, semalam kayaknya makan enak nih Umi masak. Ini anak dengan polosnya Pak, Bu. Dia bilang, enak apa ya Syekh? Umi masak batu, kapan lembutnya katanya. Jadi yang dimasak batu, hadirin. Kata ini Syekh, oh jadi semalam kalian puasa? Puasa dibilang. Ya kita nungguin sampai kita ketiduran, lapar sambil tidur, sampai ketiduran katanya. Bilang, oh kalau begitu ya sudah. Berangkat ini Syekh nyamperin rumah tetangga. Disamperin hadirin. Diketok pintu rumahnya, dibilang, kalau ya fulan, gelebek, mulai hari ini tolong jangan ulang ya seperti kejadian semalam. Saya ini ngasih kalian makan, mengirimkan makanan kepada kalian, bukan ngarepin imbalan dari kalian, bukan mengharapkan terima kasih kalian, bukan. Tapi saya merasa punya tanggung jawab. Ketika saya bisa bahagia, saya bisa makan, sedangkan tetangga saya lapar, nanti di akhirat saya bakal dituntut di hadapan Allah. Jadi tolong nanti makanan kalau saya kirim, terima. Jangan lakukan seperti semalam lagi. Bilang, baik ya Syekh. Tuh seperti itu hadirin, tafakud. Cari tahu siapa yang susah. Bukan kita terus terang pengen nolong semuanya sendiri, nggak bakal bisa Bapak Ibu sekalian.
Ya. Allah dibilang dalam Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang itu dikasih kemampuan masing-masing, udah boleh lakukan sesuai kemampuan masing-masing. Hadirin, yang bisa bantu dengan makanan kirim dengan makanannya, yang bisa bantu dengan uang kirim uangnya, yang bisa bantu dengan ini, ya kita lakukan itu semuanya. Hingga dengan cara kayak begini nih, insya Allah itu mencetak kualitas iman yang kuat bagi kita semuanya. Intinya hadirin, saya rasa ini 2 hadis cukup buat kita. Yang pertama, melatih untuk meningkatkan kualitas Islam. Itu dengan tadi tuh saya sarankan bikin aturan waktu kita, jadwal kegiatan sehari-hari kita, kapan kita melakukan aktivitas ini dan melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua adalah berusahalah peduli kepada sesama, khususnya hidup bertetangga, hidup dengan para kerabat kita. Peduli, cari tahu apa yang mereka butuhkan, kita punya kita bantu. Sehingga dengan cara kayak begini, insya Allah kualitas iman dan Islam kita kuat dan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini dulu hadirin, 2 hadis saya rasa cukup. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau ada yang punya pertanyaan sebelum saya tutup. Fadhal. Fadhal. Waduh, ini kalau anaknya sampai 80 istri 1 kita bingung gimana ceritanya itu. Ya, jadi memang Allahu a'lam, artinya bukan apa namanya, nggak mungkin 1, mungkin lebih dari 1. Apalagi karena anak usianya 100 tahun lebih. Ya, 100 tahun lebih artinya istri nggak tahu usianya berapa tahun, mungkin meninggal atau bagaimana, Allahu a'lam. Tentunya sih lebih dari 1 urusan begini ya. Jelas. Ada lagi? Enggak ada lagi, cukup 1 pertanyaan. Enggak ada. Fadhal. Cukup ya. Ya khair. Al-Fatihah bil qabul tamsul ma'mul. Ighfir walidina walidikum wa amwatina amwatikum wa amwatil muslimin ajmain. Annallaha ta'ala yataghashshahum birahmal maghfiratil jannah farijal muslimin. Yakhtim lana wa lakum bil husna wa huwa radin 'anna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.